fil Qur'an. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan al-birru, karena Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Apa itu kebaikan? Kebaikan yang dimaksud di sini adalah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Wal birru kalimatun tadullu ala kathratil khair. Dan yang dimaksud dengan kebaikan atau kata albir dalam bahasa Arab maksudnya adalah kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak. Berarti albirru artinya kebaikan. Perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik itu banyak sekali jenis dan macamnya. Kemudian Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Penulis mengatakan, ya Syekh Utsaimin mengatakan, ay husnul khuluqi ma'allah wa husnul khuluqi ma'a ibadillah. Yang dimaksud dengan husnul khuluq dalam hadis ini adalah seseorang berakhlak yang baik, memiliki etika dan perangai yang baik, baik dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia. Fa amma husnul khuluq ma'allah fa anta talaqqa ahkamahu asy-syar'iyyah birridha wat taslim. Adapun husnul khuluq dengan Allah, akhlak yang baik seseorang dengan Allah adalah engkau menerima semua hukum-hukum dan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan wat taslim dan lapang dada. Karena kita tahu semua yang datang dari Allah pasti baik untuk manusia. Semua hukum-hukum Allah adalah hukum yang terbaik bagi manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana yang terbaik untuk manusia. Bapak Ibu kalau belajar tentang hukum-hukum Islam, baik dalam urusan jinayat, urusan kriminal, maupun dalam urusan keluarga, dalam urusan harta, semuanya penuh dengan kemaslahatan dan kebaikan untuk manusia. Dan hukum Allah adalah hukum yang paling adil di dunia, hukum yang paling bijak dan paling baik di dunia. Tidak akan pernah kita temukan pada hukum-hukum yang lainnya. Misalnya dalam Islam, yang mencuri dipotong tangan. Mungkin pegiat HAM mengatakan, wah ini melanggar HAM. Tapi kalau dibiarkan, semakin merajalela pencurian. Tapi Islam dengan memotong tangan selesai. Ada nggak efek jerahnya? Ada nggak? Ada. Apalagi kalau eksekusinya dilihat oleh banyak orang. Yang mencuri siap-siap dipotong tangannya, nggak bakalan berani. Atau yang membunuh misalnya. Dalam hukum Islam, yang membunuh ya dengan sengaja, kemudian setelah proses pengadilannya selesai dan dia dijatuhi hukuman mati karena kesalahannya, maka hukumannya adalah dikisos, ya dipenggal kepalanya. Di mana pelaksanaannya? Pelaksanaannya di depan banyak orang, di tempat yang terbuka sehingga bisa disaksikan oleh orang banyak. Pertama, ada efek jerah kepada masyarakat. Yang kedua, ada keadilan dan apa? Ya, ada keadilan untuk keluarga korban. Karena yang benar itu darah harus dibayar dengan darah, kecuali kalau keluarga korbannya memaafkan. Saya rasa kalau Bapak Ibu hadir ke tempat eksekusi mati,
Bapak Ibu melihat dengan mata kepala sendiri orang dipenggal kepalanya, saya yakin pulang dari situ nggak ada yang berani dan mau lagi membunuh orang lain. Dan itu hukum yang adil. Setelah bunuh selesai. Ya, negara